Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majlis maulidnya Nabi kita Muhammad, yang mana maulid ini yang ngadain Rubat Hidayatul Hidayatul pimpinan Habib Ali Ridho bin Abdullah Al-Haddad. Ya, beliau mengundang para habaib. Ya, kalau tidak salah tadi ada Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab. Di belakang saya ada Habib Soleh bin Abdullah Segab. Ya, tadi nyambut ayahnya, ya, ayahnya Sohibul Majlis, ya, Habib Abdullah. Semuanya hadir bergembira merayakan Maulid Nabi. Nah, ini perayaan Maulid yang pertama gembira adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita diajak, karena tidak ada perkara yang terkait dengan Nabi. Suara diam. Tidak ada perkara yang terkait dengan Nabi di saat Allah memerintahkan, pasti Allah yang duluan ngelakuin. Bisa kita lihat nanti. Termasuk ini farah bin Nabi. Ya. Makanya kegembiraan Allah itu digambarkan di penghujung sebelum Qiyam Maulid Daiba. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Ihtazza di sini goyang. Tapi ada goyang kaget, ada goyang gembira. Ini torob. Torob itu biasanya kita goyang kalau dengerin gambus, betul? Ya, ini bukan nyuruh dengerin. Maksudnya biasanya orang goyang tuh kalau gembira itu dibahasakan torob. Ya. Itu ars goyang. Ini detik-detik lahir Nabi. Kok bisa bukankah ars itu kursi? Kursi singgasana, simbol kekuasaan Allah. Tapi Allah tidak duduk di kursi, cuman simbol aja bahwa Allah penguasa langit dan bumi. Nah, ini bobotnya ars itu dipikul 8 malaikat dalam Al-Quran. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Ini malaikat yang memikul ars, ukuran tubuhnya ma baina atikihi wa hamalati uduni, antara pundak, karena biasa barang dipikul di pundak, sama cuping telinga bawah, antara langit dan bumi. Ini dari telinga bawah sama pundak ada 8. Ternyata yang goyang malaikat. Kan kursi benda padat lah istilahnya. Kenapa goyang? Torob, gembira. Wazdadal kursi. Allah menghias ini kursinya. Kursi simbolnya. Tapi jangan kita membayangkan Allah duduk ya. Seperti orang Wahabi itu ngomongnya
Allah duduk. Allah tidak butuh tempat duduk. Allah perkasa. Karena duduk ini biasanya orang lemah. Kalau nggak presiden, apa tuh ini kaum ningrat, orang keraton tuh itu duduk. Makanya mereka itu berdarah biru, darah pucat. Karena memang penguasa rata-rata pucat melulu, takut apa aja ditakuti. Ya, beda sama rakyat, kesian, nggak takut, nunggu kebuli doang, nggak ada. Ya, jadi yang duduk di kursi kalau nggak raja, keraton sama orang setruk deh. Itu. Nah, ini kursi simbol Allah dihias. Makanya perayaan Maulid itu perlu ada hiasan-hiasan sebagai ungkapan gembira. Ya, kalau bisa lebih daripada acara pengantin, lebih dari pengantin. Pengantin kan identik dengan gembira. Ada hajatan-hajatan tuh orang pasti ada ini gembira. Ya, wazdadal kursiyu haibah, ditambah oleh Allah. Haibah itu kita lihat berwibawa. Wamtalaatis samawat, langit ditambah cahaya oleh Allah. Ini adalah ungkapan gembiranya Allah. Allah gembira karena menyangkut Nabi, termasuk yang lain. Kayak kita disuruh sholawat, Allah dulu sholawat. Allah nyuruh kita agungkan Nabi, Allah dulu ngagungin Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak, kegembiraan. Nah ini sekarang acara gembira. Oke lah, ada bentuk susunan acara. Yang mengatur biasanya orang berilmu. Ya, Habib Ali Masya Allah, ya, beliau punya ilmu. Abahnya ada juga, rekan-rekannya ada Habib Soleh, semuanya. Pengadaan Maulid itu pasti pelaksananya orang berilmu, mengerti susunan. Kita dari awal nih gembira, ya, dan nanti ditutup gembira dengan makan. Ini bahaya nih Maulid kalau panjang begini nggak ada makan. Ya jamaah sih insya Allah nggak demo, cuman lemes. Ya iya, kita dari awal gembira terus nih. Ya kita andai-andai aja ya. Ada Maulid dari awal Masya Allah, terakhir nggak makan. Jamaah pulang agak lemes. Terus ketemu sohib di jalan. Dari mana bang? Dari Maulid. Kok lemes? Iya, Maulid air. Dari awal gue disuguhin air, berkembung. Makanya dulu Habib cerita lama. Saya waktu sekolah ya, antara SMP SMA itu saya sekolah di Muhammadiyah ya. Sekolah ini orang Muhammadiyah ini ngadain Maulid juga, cuman nggak pakai asyrokol sama kagak ada makan. Ya namanya kita anak sekolah ikut sebagai panitia. Kok dari awal kita seneng lah, namanya juga bicarain Nabi, ceramah Nabi. Tapi kok pulang ada kagak enak gitu. Habib nyari-nyari apa sebabnya. Ternyata ketemu kagak makan. Untungnya malamnya ada masjid ngerayain Maulid. Wah di situ deh makan macem-macem. Dalam hati gua ini nih yang Maulid nih, yang tadi gua disusahin sama jamaah. Jadi Maulid itu gembira. Nah gembira kita ini apa aja? Ya artinya tidak ada satu bentuk keharusan harus ini tidak. Ya. Cuman orang berilmu itu pinter. Kita gembira, kita dikumpulin mendengarkan paling tidak sejarah Nabi. Ya. Karena Nabi ini memang Allah jadikan figur panutan. Dan ini lagi perlu ditambahin, kehebatan Nabi itu tidak datang dari orang tua. Jadi benar-benar hebatnya murni. Ya, karena kalau kita lihat ada orang Masya Allah, itu pasti ada orang tua di belakangnya yang hebat. Ya kayak kita lihat Sohibul Majlis nih, Habib Ali Ridho, ada abahnya Masya Allah. Atau paling tidak ada guru, salah satu, kalau nggak ayah guru. Nabi nggak pernah duduk berguru sama siapapun. Wa ma kunta tatlu min kitab, kamu nggak pernah duduk baca kitab sama siapapun. Jadi benar-benar kehebatannya murni dari Allah.
lalu dijadikan figur untuk diikuti, nggak ada salahnya, udah nggak ada. Karena sehebat-hebat orang pasti ada kurangannya, yaitu. Nah, kembali lagi, biasanya kita niru orang tuh kalau udah dewasa rata-rata. Kalau Nabi itu dari bayi aja kita lihat sekarang. Salah satu akhlak beliau, kita mungkin tahu Nabi waktu bayi disusui sama Halimatus Sa'diyah, dibawa. Bayangin, Nabi bayi udah mondok. Ya bener kan, artinya dipisahin sama uminya. Umur kecil 2 tahun pisah. Anak kecil kan biasa mondok kan pisah sama orang tua, ya. Akhirnya sampai di kampungnya Halimah, ya biasa Nabi menyusu. Halimah punya anak kandung, karena biasanya ibu-ibu keluar air susu kalau ada anaknya juga. Karena Nabi anak bawaan, anak susuan. Akhirnya dijatah, Nabi sebelah kanan menyusu, anaknya Halimah sebelah kiri. Pada suatu saat yang kanan kayaknya kurang gitu, Nabi dibawa ke kiri, Nabi menahan. Nabi nggak mau berebut. Bayi nggak mau berebut. Sekarang aki-aki berebut. Gak tahu deh gue dah. Ini perlu sejarahnya Nabi nih orang-orang semua ini. Ya nggak usah nyebut nama deh, kita aki-aki semua yang berebut di atas. Bayangkan kalau kita bisa niru nih akhlak Nabi yang masih bayi, dunia aman. Ya, mereka pada nunggu, nggak berebut, ngelihat kalau memang kita pantas ya maju, kalau tidak sudah. Nah itu. Nah ini ada lagi akhlak Nabi masih anak-anak ya. Saya nggak mau cerita dewasa deh. Akhirnya Nabi pulang 2 tahun sama ibunya, ibundanya meninggal juga. 2 tahun lagi maka kakeknya Abdul Muttalib meninggal juga. Lalu dipelihara sama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini anaknya banyak. Yang kita kenal aja ya, yang Islam banyak tuh. Apa? Ada nama Thalib, ada Ja'far, ada Agil, ada Sayyidina Ali sudah jelas, ada Ummi Hani, banyak lagi yang mungkin kita tidak ada, Fadl dan seterusnya. Itu anaknya banyak tapi keadaannya maaf tidak kaya lah. Akhirnya waktu makan itu beliau melihat Nabi maju ke nampan. Nabi melihat isi nampan, kalau ikut makan yang lain jatahnya kurang. Akhirnya Nabi memasukkan tangannya ke nampan tapi nggak ngambil, ya. Kayak jamaah nih nanti ini nampan ditaruh, kita lihat sebelah kita kesian, ya. Jadi kita paling nggak makannya pelan, ya. Jangan ini. Ada juga sih korupsi di nampan. Bayangin nih, nanti panitia kadang-kadang satu nampan itu dagingnya cuma 2 potong, yang duduk 4. Semestinya kan dipotek dong. Ini nggak diumpetin di nasi. Wah, kagak beres nih orangnya. Ini korupsi nampan. Tapi insya Allah nggak sampai masuk neraka kali lah. Yang masuk neraka yang nono di atas, yang korupsinya nyusahin umat nih, nyusahin rakyat. Nah itu Nabi ini anak-anak, ini akhlak. Nabi belum ngaji ya. Ya artinya belum ada ini bilang ada kayak kita sudah belum mondok, belum ngaji, nggak ada. Jadi betul-betul jibillah, ya, akhlaknya, ilmunya itu murni dari Allah. Jadi tidak ada, artinya apa ya bahasanya? Maknanya ya yang tadi saya katakan, di saat ada satu orang yang hebat pasti ada guru, ada orang tua hebat di belakangnya. Tapi beliau enggak. Fajauharul husn, dia ada bagaikan permata yang luar biasa. Ghaira munqasim, tidak terbagi. Karena kehebatan seseorang kadang terbagi dengan orang tua. Ada orang tuanya hebat, terbagi dengan guru. Kalau Nabi enggak ada kemana-mana, murni. Summastofahu habiban, kemudian Allah memilih sebagai kekasih. Ini kita harus ingat. Jadi kekasih Allah itu cuma satu doang, Rasulullah. Terus yang lain bagaimana? Iya, harus lewat Nabi. Kalau kita kepingin dicintai Allah, cinta kita harus lewat Nabi. Memang ada orang mau cinta Allah kagak lewat Nabi, ada di Quran, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani.
Dia ngumumin cinta kepada Allah, cinta kepada Yahudi Nasrani. Dalam ayat wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Tapi dia tidak mencintai Nabi, tidak lewat Nabi. Itu dibantah oleh Allah. Jadi mereka bilang kita ini anak-anaknya. Anak itu orang tuh cinta anak nggak ada tandingannya, ya. Sampai katanya, jangan main dong, ya. Karakter manusia nih itu jibillah, tidak seneng disaingin orang, ya. Coba bisa dirasain ya. Kita tuh apa namanya itu sifat nafsu. Kecuali disaingin anak kita seneng. Pertama kalah muka dulu deh, ya. Anaknya cakep, bapaknya rada-rada hancur dikit deh, itu bapaknya seneng luar biasa, ya. Sampai digendong keliling kampung. Anak siapa pak? Anak saya, masya Allah tahu nurun siapa. Makanya orang dulu bela-belain nyari istri yang agak mendingan, biar apa ya? Biar anaknya cakep. Dia berjuang tuh, orang-orang dulu berjuang. Kadang ditolak, kata perempuan, ngaca lo, muka lo hancur segala macam. Tetap dia maju, kagak peduli. Tetap kirim SMS 18 kali sehari terus, kagak peduli orang. Akhirnya berhasil karena demi anak. Makanya orang tuh kadang-kadang disuruh kawin sama perempuan jelek, enggak deh, kesian anak saya nanti. Coba bayangkan itu kala muka. Kadang orang kalah ilmu sama anaknya pintar ngaji, masya Allah. Bapaknya mandiin burung aja hidupnya. Itu burung udah 2 kali mandi, dia belum mandi. Tuh. Tapi dia bangga aja punya anak, masya Allah. Ya, banyak jadi ini. Nah ini Yahudi mengaku cinta Allah, enggak lewat Nabi. Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi tidak salah kalau kita katakan yang Allah cinta Nabi. Jadi kalau kita kepengen dicintai Allah harus lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita dicintai. Mungkin waktu juga yang membatasi kita, saya nggak mungkin panjang. Masya Allah para asatid masih ada. Ya ini doa jangan saya dong. Ya Allah. Jadi ya ini perintah ya. Bukan tidak berhak, tapi tidak. Ya mari kita doakan semua anak santri-santrinya ini Habib Ali Ar-Ridho, masya Allah ya. Insya Allah jadi anak yang soleh dan soleh semuanya. Ya orang tuanya juga diberi kesehatan, diberikan derajat yang tinggi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.